Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Muhammad Aristo di channel ini. Nah, pada video kali ini saya ingin membagikan sebuah tips atau trik kepada kalian semua bagaimana caranya memotret dengan hasil background yang bokeh atau blur. Nah, jadi buat kalian yang pengen motret dengan hasil-hasil seperti itu dengan backgroundnya yang blur dan tajam di bagian model atau objeknya, silahkan tonton video ini sampai selesai. Nah, pada video kali ini saya ingin membahas beberapa trik yang bisa kalian lakukan agar kalian bisa menghasilkan sebuah foto dengan hasil background yang blur atau biasa disebut itu foto bokeh ya. Nah, di sini saya ingin membagikan keempat tips. Yang pertama adalah kalian harus menggunakan f yang lebar atau bukaan diafragma yang terlebar. Nah, jadi di dalam sebuah lensa itu tiap-tiap lensa itu memiliki bukaan diafragma yang berbeda-beda. Dan jika kalian pengen menghasilkan sebuah foto dengan background yang blur atau bisa dibilang foto bokeh, kalian harus menggunakan f yang lebar, yaitu f angka dengan angka terkecilnya seperti f1,8, f1,4, bahkan f1,2. Tapi itu tergantung masing-masing lensanya karena setiap lensa itu memiliki bukaan diafragma yang berbeda-beda. Seperti lensa yang biasa saya gunakan sendiri, saya biasa menggunakan lensa Samyang 35mm f1,8. Jadi kalau misalnya saya pengen menghasilkan sebuah foto yang bokeh, saya harus menggunakan f1,8-nya. Nah, tapi untuk lensa kit sendiri, lensa bawaan dari kamera yang biasa kalian dapatkan saat kalian membeli kamera baru, itu biasanya itu f-nya itu paling kecil itu di angka 3,5 sampai 4 ataupun bahkan juga di angka 5,6. Jadi seadanya dari lensa yang kalian gunakan aja. Kalau misalnya lensa kalian itu punya f yang lebar f1,8 ya, jadi kalian harus menggunakan f1,8 itu untuk menghasilkan foto yang bokeh. Nah, tips yang pertama adalah gunakan angka aperture yang paling lebar. Nah, di sini saya menggunakan lensa ini ya, Samyang 35mm f1,8 dan ini angka aperture terlebarnya tuh f1,8. Nah, ini angka f-nya. Untuk menghasilkan hasil foto yang bokeh kita harus menggunakan angka f paling kecilnya atau paling lebar, yaitu f1,8. Kalau misalnya kalian pakai lensa kit biasanya itu f paling kecilnya itu di angka 3,5. Jadi ya kalau misalnya punyanya lensa kit ya kalian harus kalian cuma bisa pakai f3,5. Tapi kalau misalnya kalian punya lensa lainnya yang angka f-nya lebar seperti lensa ini, kalian gunakan saja aperture yang paling lebar yaitu f1,8. Nah, tips yang kedua adalah dekatkan model dengan kamera. Jadi untuk menghasilkan foto bokeh selanjutnya, tipsnya adalah kalian harus mendekatkan objek yang ingin kalian foto dengan kamera sedekat mungkin. Tapi ya tentunya itu harus mengandung komposisi yang bagus juga. Jangan asal dekat tapi nggak ada komposisi yang bagusnya. Jadi sebisa mungkin kalian harus mendekatkan objek atau model yang ingin kalian foto dengan kamera, karena semakin dekat objek atau modelnya itu maka background yang akan dihasilkan itu akan lebih blur jika dibandingkan dengan model atau objek yang jauh dari kameranya. Nah, tips yang kedua adalah dekatkan model ataupun objek yang ingin kalian foto dengan kamera. Jadi semakin dekat objek atau model yang kalian foto dengan kamera maka hasilnya akan lebih bokeh. Oke, langsung kita praktekkan aja. Oke, sini mbak-mbak modelnya maju. Nah, ini saya akan mencontohkan gimana kalau misalnya perbedaan antara jarak modelnya itu dekat dengan kamera dan juga jauh dengan kamera. Kita ambil jarak model yang lebih jauh dulu ya dari kamera, nanti akan kita bandingkan hasilnya. Nah, sekarang kita akan menyuruh mbak-mbak modelnya itu agar lebih dekat ke kamera. Ayo mbak, kita maju lagi. Oke. Nah, oke, kita akan foto terlebih dahulu. Nah, berikut adalah hasil foto dari dua percobaan tadi. Yang sebelah kanan adalah foto yang jarak model dan juga kameranya itu lebih dekat daripada foto yang sebelah kiri. Kalau foto yang sebelah kiri itu jarak model dan juga kameranya itu lebih jauh daripada foto yang sebelah kanan. Jadi kalian bisa lihat sendiri bagaimana perbedaannya.
Nah, tips yang ketiga adalah jauhkan model ataupun objek yang ingin kalian foto dengan backgroundnya. Karena semakin jauh jarak antara model ataupun objek yang ingin kalian foto dengan background, maka hasil bokehnya itu akan semakin bagus. Nah, yang ketiga adalah jauhkan model dengan backgroundnya. Dan langsung aja kita akan membuat simulasinya. Yang pertama kita akan memotret model dengan background jaraknya itu yang dekat dulu. Oke, Mbak model berdiri dulu. Mundur, mepet itu. Nah, sip. Mepet. Pengen ya. Oke, yuk. 1, 2, 3. Oke, dan percobaan yang kedua kita akan menyuruh modelnya menjauh dari backgroundnya dulu. Maju lagi. Terus. Oke. Nah, ini ada perbedaannya dari yang tadi ya. Kalau yang tadi kan modelnya itu lebih dekat dengan background, yang sekarang yang kedua ini background modelnya jauh dari backgroundnya. Kita coba potret dulu. Gaya Mbak model, bergaya aja. Nah, berikut adalah hasil fotonya. Yang sebelah kanan itu foto dengan jarak model yang jauh dari background, dan juga sebelah kiri itu jarak model yang dekat dengan background. Jadi kalian bisa lihat sendiri perbedaannya seperti apa. Nah, tips yang keempat adalah gunakan focal length paling jauh dari lensa yang kalian punya. Nah, semakin jauh focal length yang kalian gunakan, maka hasil bokehnya juga akan semakin bagus. Contohnya kalau kalian punya lensa kit dari kamera kalian, biasanya kan 18-55 mm. Nah, untuk menghasilkan foto yang bokeh, kalian harus menggunakan focal length 55 mm-nya. Jangan menggunakan focal length yang 18 mm. Karena semakin jauh focal length yang kalian gunakan, maka hasil foto kalian akan menjadi lebih bokeh. Nah, jadi itu adalah 4 tips agar kalian bisa menghasilkan sebuah foto yang bokeh. Yaitu yang pertama, gunakan f yang paling lebar. Terus yang kedua, dekatkan jarak model ataupun objek dengan kamera. Yang ketiga, jauhkan model ataupun objek yang ingin kalian foto dengan background. Dan yang keempat adalah gunakan focal length terpanjang dari lensa kalian. Nah, jadi itu aja beberapa tips yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Semoga bermanfaat, dan kalau misalnya ada kritik, saran, dan juga pertanyaan, silahkan tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Dan ya, oke, mungkin itu aja video pada kesempatan kali ini. Terima kasih udah nonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.